Dua tiga, satu dua tiga, satu dua. Oke. Benerin dulu itu biasa banget. Kalau justru itu yang bikin memorable ya. dan itu yang jadi ada bahasan gitu. Bahasan tentang otomotif. Salam mulia. Hai Mas Alam, kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Alam. Maka duduk. Mas. Pasti capek banget ya. Semalam dari GBK. Kemarin pagi posisi masih di Surabaya, terus ke Jakarta. Itu sebelum acara GBK ada 2 acara lagi. GBK selesai GBK naik kereta ke Solo. Wah. Ini acara kedua di Solo. Setelah ini ada lagi. Habis itu terbang setengah 2 persiapan debat. Tepuk tangan dulu dong, kasih semangat buat Mas Alam. Tinggal sedikit lagi Mas Alam ya. Ini yang paling bikin aku pakai Vespa atau sebelum? Aku penumpang tadi. Penumpang. Terus emang Vespa kan layaknya manusia ya Mas ya, sentuhan-sentuhan khusus. Tuh, cewek-cewek Mas Alam tahu bahwa yang tua itu memang butuh sentuhan-sentuhan khusus. Maintenance, soalnya tadi Mas Alam juga dengan senang hati kalau diajak foto ibu-ibu, emak-emak gitu ya, karena seneng ketemu sama Mas Alam. Oke, Mas Alam suka motor juga kayak Pak Ganjar nggak? Kalau Bapak kan kemarin di Bandung naik motor. Terus kemarin konvoy juga dari GBK naik motor. Iya, naik motor. Sebenarnya suka sih. Ada potensi untuk ke sana, tapi ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya, Izin ibu. izin ibu. Wah, itu nggak bisa sampai sekarang itu. Jadi Padahal umurnya Mas Alam sekarang 22. udah boleh punya SIM kan sebenarnya. Jadi kalau naik motor, ibu matanya ditutup dulu. Surat izin mama yang belum keluar ya. Surat izin mama Iya. mudinya udah bisa karena udah over 17 tahun. Tapi senang Mas ya. Oh, seneng banget. Aku tuh dulu pas udah mau 17 tahun udah siap-siap. Siap mau mereteli motor apa gitu kan. Oke. Udah siap-siap mau mereteli CB lawas Mas. CB lawas udah siap tak retelin. Kayak Dilan dong, kayak Dilan. Iya, terus udah kulo nuwun sama ibu, wah, tapi ternyata nggak bisa, ya harus tetap sentiko jauh ibu kan. Oke. Nah teman-teman yang tadi Raini mungkin bisa membantu Mas Ganjar untuk propose ke ibu ya, Bu, Baiklah Bu, Mas Alam sama kita aman kok gitu Ini ya. backing 200 orang harusnya Iya. Berhasil. beres Pak. Ya. Besok berarti Vespanya duduk sampai rumah. Iya. Sungkem sama ibu, Bu, Alam mau naik motor. Ayo teman-teman datang ya besok ke rumahnya Mas Alam. Nah kalau Mas Panji ini terakhir kemarin pergi ke Sabang naik motor loh Mas Alam. Iya. 13 hari ya Mas? Dari Solo itu saya 4.840 kilo. Dengan Saya motor? riding dengan motor bebek. Ya, jadi bermotor itu nggak, hobi motor itu tidak harus identik dengan sebuah merek dan brand yang mahal. Kita sebagai seni sehari-hari aja. Dan motor ini kan sebagai media ekspresi anak muda ya, kita ride aja. Nah, kalau selama di perjalanan tuh kan gamers. Ada yang di sini teman-teman muda yang gamers? Enggak? Gak punya temen, jadi mainnya game. Nah, itu dia. Ngomongin soal anak main games itu biasanya nggak punya teman, beda sama teman-teman yang berkomunitas, ya kan? Biasanya kan, wah kalau anak motor tuh pasti temennya banyak, di mana-mana ada. Kayak Pak Ganjar kemarin sempat bikin kalau nggak salah motornya enak, saudaranya banyak. Karena di titik manapun tuh pasti ada saudaranya, benar nggak Mas Panji? Salah satu aspal. Sedangkan Ya, itu, salah satu aspal. nah satu aspal. Nah itu sangat-sangat berkebalikan dengan hobinya yang gamers yang konotasinya, kalau gamers tuh biasanya apa teman-teman konotasinya? Apa? Males, cirek tuh penakut karena main sendiri, nggak mau ketemu sama orang lain. So, apa lagi? Gamers tuh apa lagi? Ansos. Hah? Ansos. Biasanya nggak bisa bergaul lah gitu.
Tapi Mas Alam ini bisa bikin satu wadah buat teman-teman gamers supaya mereka berkomunitas dan nggak berhenti sampai berkomunitas, mereka juga berprestasi. Aku kalau nggak salah pernah lihat Mas Alam Gajar ini adalah CEO dari PIK. Ya, apa tuh betul. PIK nih? Ya, tim e-sports namanya Pikmi. Pikmi itu sebenarnya bahasa Latin, artinya kerdil. Kerdil. Karena waktu itu kita emang posisinya masih sebagai komunitas yang berusaha untuk masuk ke dalam level profesional, jadi menganggap kami itu orang-orang kerdil yang memiliki spirit dan semangat besar melawan raksasa-raksasa yang udah berpengalaman di profesional gitu. Dan e-sport sekarang udah masuk di beberapa festival-festival olahraga. Betul, aku bahkan ketemu sama teman-teman itu juga waktu ngirim kontingen Jawa Tengah ke Fornas di Palembang. Itu ketemu sama teman-temannya emang awalnya menginisiasi Pikmi gitu. Terus ya akhirnya mereka berprestasi. Anak-anak komunitas ini nggak punya wadah profesional, exposure profesional, tapi lawannya di Fornas itu tim-tim profesional semua. Mereka dapat medali perunggu dan aku lihat potensi. Akhirnya ayo gabunglah sekalian bareng kita coba develop, berkembang bersama-sama, raih cita-cita bersama. Terus sekarang teman-teman udah berapa jumlahnya di? Oh, kalau di komunitas kita udah sekitar 210. Banyak ya. Cuman emang kalau yang tim profesionalnya itu 5. Cuman emang ada proses naik turunnya di situ, dalam artian kalau misalkan teman-teman udah masuk ke dalam player profesional emang kami kontak, tapi di situ bisa ada proses promosi degradasinya. Ya, menjaga kualitas dan juga. Iya, jadi nggak bisa main-main doang. Iya, makanya tadi kalau jiri. Iya, jiri penakut katanya. Jiri, pemalas, enggak, kita latihan sehari 8 jam. Wow, main game sehari 8 jam. Karena itu emang pekan olahraganya pun itu juga serius ya, pasti kayak. Ya itu kan teman-teman yang udah terkontrak ya, berarti kan mereka sudah bekerja. Bertanggung jawab. Iya, atas kontrak sebagai profesinya itu sebagai pemain player sport. Berarti hobi apapun itu, mau itu motor, mau itu games, itu sebenarnya bisa kita kembangkan jadi punya peluang ekonomi kan? Oh pasti kita hanya perlu tinggal memutar perspektif kita, karena barang ini aku yakin kita semua punya di sini dan aku yakin semuanya bahwa ini bisa mengubah hidup kita kalau misalkan kita hanya tinggal buka mata aja. Cuman masalahnya gini Mas Alam, kadang-kadang nih ya teman-teman di sini. Jadi ada kan kalau pertanyaan itu ada 5W1H lah ya. Iya. Apa, kenapa, bagaimana, berapa, siapa, dan lain sebagainya gitu. Kapan? Nah, kita harus jawab pertanyaan itu satu-satu, tapi selalu dimulai dari mengapa. Setelah mengapa, baru apa dan bagaimananya. Nah itu akan ketemu nanti cara awalnya seperti apa. Dan masing-masing itu berbeda, tergantung keinginan teman-teman. Tapi yang pasti pertama adalah gak usah kebanyakan mikir, coba dulu. Tuh, nggak usah kebanyakan mikir, coba dulu. Istilahnya nekat aja dulu, dicoba dulu sesuatu yang baru. Iya, nggak usah kebanyakan diskusi gitu loh. Mesti aplikasi langsung. Iya, langsung dicoba. Maksudnya banyak loh dari teman-teman itu aku ajak ngobrol, bahkan aku sendiri juga kayak gitu beberapa kali. Aku mau ini, terus udah cerita ke teman-teman yang lain. 2 tahun kemudian nggak ada progres apa-apa. Masih visi dan misi doang. Iya, gitu. Makanya emang harus coba. Nah, sekarang kita tanya sama Mas Panji yang pernah muda. Aku nggak bilang Mas Panji sekarang udah nggak muda ya, tapi Mas Panji pernah muda, pernah di usianya Mas Alam dan di usianya teman-teman ini. Pesan terbaik dari seorang senior yang pernah mengalami masa muda, karena kan pasti kita tuh punya penyesalan terhadap masa muda kita. Kayak Mas Alam, itu pengen kasih pesan apa? Saya dari perspektif sebagai bikers ya. Ketika saya awal bikers itu bukan hobi. Saya dari ngumpulin dari motor Vespa ini kan dari motor-motor bekas. Nggak usah pakai motor. Selama di jalan tuh kita benerin. Kita tahu problem-problem tuh di jalan. Jadi ya gas saja, nggak usah banyak mikir. Sama dong berarti Iya. ya, sejalan ya. Kalau kamu pengen sesuatu, punya mimpi sesuatu, gas aja dulu dari tarikan yang pertama sambil jalan sambil dibenerin. Nanti tahu problem-problem itu. Bisa menyelesaikan masalah-masalah. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang pengen ditanyain Mas Alam mungkin atau Mas Panji yang masih muda-muda nih, SMA kuliah. Nah, Mas Alam, aku mau mewakili deh yang pada kuliah ini. Kan kalau zaman sekarang ada lagu ya, takut tambah dewasa.
dewasa. Anak muda tuh kayak, aku nggak mau jadi dewasa karena nanti aku harus lulus, cari kerjaan. Kayaknya menakutkan sekali masa depan itu. Masih pesan dong mas buat teman-teman. Mungkin banyak yang aku nggak dapat kerjaan di hari. Iya, ada. Menarik banget. Jadi teman-teman semoga pulang dari sini udah hilang itu semua ketakutan, kekhawatiran. Nanti aku selesai kuliah mau kerja apa ya? Aku berkomunitas gini tuh dapat apa sih? Coba lihat lebih deket lagi, lebih luas lagi pandangannya. Apa peluang-peluang yang bisa kita dapat? Soal peluang, aku mau tanya nih dari Mas Panji dan juga Mas Alam. Kesempatan itu tiga-tiganya sebetulnya. Kesempatan itu ada yang datang dengan sendirinya, ada yang muncul karena kita cari, dan ada yang muncul karena kita ciptakan. Jadi kesimpulannya di saat kita paham kalau kesempatan itu sudah ada di mana-mana, Iya. itu harus langsung kita capture, Gerak. harus langsung kita ambil di situ. Karena menurut saya itu kesempatan itu pertama bisa kita ciptakan, kesempatan bisa kita cari, dan kesempatan itu bisa datang dengan sendirinya. Jadi kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan tadi yang disampaikan sama Mas Alam, bahwa mesti soft skill, pengalaman, pendidikan itu penting teman-teman. Kalau FYP-nya menunjukkan record, fakta, data, dan visi misi yang dianggap relevan oleh kita semua, aku nggak masalah, karena FYP itu cuma sebagai media komunikasi. Ya. Tapi apabila yang FYP yang kita konsumsi dan kita terima adalah bukan hal-hal yang substantif, nah itu yang menjadi PR buat kita. Oke, masih ada waktu teman-teman dengan rasional. Jadi jangan karena personal aja, tapi mesti semuanya dipikirin gitu. Apa ikut-ikutan teman, udahlah ini aku nyoblos pertama, udahlah nanti aku ikut-ikut temanku apa atau pacarku apa, aku nyoblos itu gitu ya. Mesti rasional. Ada tips nggak pemilih pertama nih? Itu tadi. Jangan tidur malam-malam. Ya itu paling gampang, jangan tidur malam-malam soalnya agak bahaya itu. Iya. Sama yang jelas sih, ya kita pertama kita udah punya sosial media, kita udah punya internet, kita bisa searching karena untuk memilih pemimpin. Coba milih pemimpin itu kayak milih pasangan deh. Waduh, berat. Milih pasangan. Kita pasangan bakal serius gak? Serius dong. Serius kan? Iya. Karena bakal berpengaruh banget buat hidup Betul, kita. itu bisa menjadi surga, bisa jadi neraka buat kita kalau kita salah pilih kan? Ya kan? Kita kalau milih pasangan tuh gimana? Biasanya kita milih pasangan, kita lihat masa lalunya. Masa lalunya ini bukan berarti kalau masa lalunya buruk itu nggak boleh, feel free. Tapi masa lalu itu biasanya mempengaruhi apa yang dia lakukan di masa ini. Oleh karena itu kita harus lihat pengalamannya, track recordnya seperti apa, faktanya seperti apa. Apakah sesuai dengan prinsip dan nilai kita? Terus kita lihat kecocokan. Apakah kita cocok atau enggak gitu kan? Nah ya kalau misalkan pasangan nggak cocok yuk padu terus gitu kan. Iya benar. Berantem terus setiap hari. Nah makanya milih pemimpin itu kita juga harus cocok. Cocoknya dalam apa? Program, visi misi, karakternya apakah sesuai sama yang kita inginkan. Betul. Dan kita butuhkan di masa mendatang. Jadi dengan dua cara itu aja sebenarnya kita udah bisa menentukan kira-kira siapa yang kita pilih nanti. Jadi jangan bilang bahwa besok aku datang nyoblos itu siapapun yang aku coblos nggak akan ngaruh sama bangsa ini. Salah loh, sama kayak yang dibilang Mas Alam, bahwa ini tuh ngaruh banget, kalian tuh punya suara yang sangat besar gitu. Nah tuh, ini kayak bajuku ini. Apa tuh? Ini bahasa Bali. Hah? Sing main-main. Kalau sing main-main kalau bahasa Jawa kan yang main-main Iya, ya. iya. Kalau ini ya sing main-main itu nggak main-main. Nggak main-main. Makanya besok itu juga sebenarnya 14 Februari itu momen yang sing main-main buat kita. Iya, sing main-main, bukan main-main teman-teman. Jadi jangan bercandaan sama teman, udah nanti aku mau coblos semuanya, itu malah jadi nggak sah ya. Jadi teman-teman benar-benar pilih dari rumah, mantep hatinya, pilih dengan benar, bangun pagi. Ntar bangun siang TPS-nya ditutup buat yang pertama kali ya. Karena kita harus segera ada jam tutupnya tuh teman-teman TPS-nya. Mas Panji, ada ini nggak? Ada tips-tips nggak nih buat teman-teman yang muda? Indonesia kan indah banget di matanya Mas Panji yang udah Mas. Laki-laki dinilai dari prinsipnya Mas. Gitu. Jadi di saat dia berkata sesuatu itu yang dinilai dari laki-laki. Dan terkait MU, ada 3 cinta yang tidak akan pernah selesai dari saya.
tusuk-tusuk hatiku. Cinta kepada orang tua, cinta kepada bangsa dan agama, cinta kepada Manchester United. Karena mau bagaimanapun orang tua kita tetap mencintai, benar kan? Begitu juga dengan MU, mau MU. sekarang kalah, tapi kita tetap mencintai karena suatu saat dia pasti akan menang. Tidak akan pernah selesai cintanya. Cewek-cewek satu lagi di sebelah sana, oke. Permisi mas, saya mau tanya. Ada dua cara terkait hal itu. Pertama, kita bisa memilih aktor-aktor yang tepat. Jadi eksekutornya itu harus tepat. Pucuk pimpinan itu harus tegas terkait peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kebijakan itu ditetapkan, ini pucuk pimpinan ini harus yang lebih firm, lebih tegas terkait pengawalan dari eksekusinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, betul, laporan. Jadi kalau misalkan eksekusi ataupun peraturan itu ada yang diselewengkan dalam prosesnya, ini kita hidup di negara demokrasi, di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan juga secara tidak langsung berkewajiban untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pergerakan negara. Salah satunya adalah proses check and balance. Bagaimana masyarakat ini sebagai penegur, Turut mengawasi ya. pengawas, benar, pengawas. Karena rakyat kan memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki menjadi pengawas di situ, melapor kepada pemerintah, kerjaanmu ada yang belum beres di sini. Nah itu sebenarnya sudah dilakukan di provinsi Jawa Tengah kemarin dalam melalui aplikasi Lapor Gub itu. Nah harapannya kalau misalkan bisa dieskalasi dan direplikasi juga di tempat-tempat lain atau bahkan secara skala nasional, menurut saya itu menjadi salah satu langkah yang baik bagaimana kita juga bisa turut terlibat aktif dalam proses perbaikan di negara ini. Apalagi anak-anak muda ya yang memang sangat ekspresif gitu. Kalau memang Suka kamu sambat yang gitu. suka sambat. Iya. Nanti kita sambat hari ini. Nah itu juga bisa ya. Mas, terkait tadi pernyataan Mas Alam terkait harus ada proses dalam menjadi pemimpin, itu apakah menyindir Mas Gibran dengan Aku nggak bilang proses menjadi pemimpin. yang waktu tadi Iya, step by step? aku bilang anak muda itu harus proses karena takutnya di saat kita mencoba melengkapi anak tangga yang lebih tinggi itu kita terjatuh. Makanya emang harus kita orientasinya kepada proses dan pengalaman. Soalnya kalau misalkan kita orientasi ke hasil, Mas, itu nanti bakal ada kekecewaan di situ. Kalau misalkan kita nggak sampai hasilnya, makanya lebih baik kita menghargai proses karena seringkali kebahagiaan itu diraih melalui perjalanan itu. Ya semuanya ya yang masih berada di belakang itu bisa berdiri. Tunggu ya.